Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Suasana di Imperial Heaven Tower sudah tidak biasa sejak awal. Semua orang masih terkejut melihat betapa ramahnya penyihir Yao Dai terhadap Yun Ce dan tawarannya. Namun jika sikap Yao Dai menimbulkan keterkejutan, jawaban Yun Ce menyebabkan udara membeku menjadi es. Wajah Yao Dai tiba-tiba menjadi gelap. Ekspresi yang tadinya lembut dan ramah langsung berubah menjadi dingin. Ciwu Yao, tidak ada seorang pun di wilayah ilahi utara yang tidak mengetahui nama Ratu Iblis. Namun, tidak ada seorang pun yang berani memanggilnya seperti itu. Para penyihir secara khusus memandang Ratu Iblis sebagai eksistensi tertinggi dan paling tak tersentuh dalam hidup mereka, dan Yun Ce baru saja menyentuh skala kebalikan dari Yao Dai. Beraninya kamu. Tian Muhe baru saja menstabilkan lukanya sendiri, tapi dia berbalik dengan marah dan meraung ke arah Yun Ce. Beraninya kamu memanggil Ratu Iblis secara langsung. Saya akan. Kekuatan mengerikan tiba-tiba turun dari atas dan dengan paksa memotongnya. Tian Muhe berbalik untuk melihat Tian Muyi, dan Tian Muyi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Tian Muhe segera menarik suaranya, tapi matanya jelas gemetar karena emosi ketika dia melihat Yun Ce. Meskipun Yao Dai lah yang menyakitinya, semua kemarahannya diarahkan pada Yun Ce. Lagi pula, dialah yang menyakiti Tian Guhu di wilayah asalnya, dan kerusakan yang dia timbulkan terhadap reputasi dan semangat Tian Guhu jauh lebih buruk daripada tubuhnya. Tak seorang pun yang menyebut diri mereka sebagai penghuni alam surga kekaisaran ingin Yun Ce melakukannya, tinggalkan tempat ini hidup-hidup. Ketika Yun Ce jelas mendapat perlindungan sang penyihir, tidak ada yang berani melawannya. Tapi sekarang, menggambarkan jawabannya sebagai arogan adalah pernyataan yang sangat meremehkan, dia praktis menggali kuburnya sendiri. Sang penyihir tidak memenuhi syarat untuk mengundangnya. Bahkan bukan makhluk tertinggi di dunia, para kaisar dewa yang berani mengatakan itu. Adapun pelanggarannya memanggil Ratu Iblis dengan namanya, jika itu bukan bunuh diri, lalu apa? Pada awalnya, orang-orang menganggap Yun Ce misterius setelah dia mengalahkan Tian Guhu dengan cara yang luar biasa. Namun kesan itu berubah menjadi rasa tidak tahu malu dan keinginan bunuh diri yang paling tinggi hanya dalam sekejap mata. Menarik. Fen Jieran mencubit dagunya sekali sambil tersenyum. Dia akan memerintahkan pemeriksaan latar belakang pada dua orang misterius ini, tapi sepertinya itu tidak diperlukan lagi. Yun Ce sudah mati saat dia memanggil Ratu Iblis dengan namanya. Meski ekspresi Yao Dai tidak banyak berubah, semua orang bisa merasakan hawa dingin yang menusuk di jiwa mereka. Bahkan kelembutan dalam suaranya sebelumnya telah hilang. Jika tuanku tidak memberiku perintah, 10.000 kematian tidak akan cukup untuk mengampuni dosa-dosamu. Sangat baik. Yao Dai mengangkat telapak tangannya perlahan dan memunculkan cahaya menari di antara jari-jarinya. Aku lebih memilih menyeret tubuhmu yang lemas itu pulang ke rumah daripada mengantarmu. Sudut bibir Yun Ce melengkung ke atas, tapi anehnya itu tidak terlihat seperti senyuman sama sekali. Belum terlambat bagimu untuk berubah pikiran. Jika tidak, kamu akan menyesalinya. Saya yakin Anda tidak berhak mengatakan itu, jawab Yao Dai acuh tak acuh. Bukan hanya Yao Dai. Semua orang mengira ancaman Yun Ce hanya lelucon. Yao Dai adalah salah satu dari 9 penyihir yang melayani Ratu Iblis. Dia adalah Divine Master tingkat 9 dan makhluk menakutkan yang berdiri di atas semua Realm King tingkat tinggi. Kakak-kakaknya sama kuatnya dengan dia, dan gurunya adalah Ratu Iblis wilayah utara, monster yang namanya bisa menimbulkan ketakutan di hati orang-orang.
Ancaman Yun Ce begitu bodoh hingga menjangkau cakrawala. Yun Ce melirik Qianye Yinger ke samping sebelum berkata, "Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu, tapi tidak ada yang lebih dibenci wanita di sampingku selain wanita dengan kekuatan dan kecantikan yang besar. Apakah kamu benar-benar yakin ingin melakukannya? Melawan kita, bisakah kamu menghentikan omong kosong itu?" Qianye Yinger berkata sambil melingkarkan rambutnya di jarinya. Yao Dai adalah seorang penyihir, jadi dia jarang marah. Tapi kata-katanya, nadanya yang acuh tak acuh, berulang kali memicu kemarahan di dalam dirinya. Dia menjawab dengan dingin, "Saya belum pernah mempertanyakan wasiat tuanku sebelumnya, tapi sepertinya dia telah melakukan kesalahan kali ini." Pada akhirnya, rumor hanyalah rumor. Ruang angkasa meluas dan mengeluarkan semua udara dalam jarak 50 km dari Imperial Heaven Tower dalam sekejap. Seluruh tempat dipenuhi oleh tekanan aura dari guru ilahi. Sejak mereka bertemu, Yao Dai sudah mengetahui siapa Yun Ce dan Qianye Yinger karena aura khusus tertentu. Segala sesuatu yang terjadi setelahnya juga membuktikan kecurigaannya bahwa Yun Ce tidak berusaha menyembunyikan identitasnya sama sekali. Sebagai seorang penyihir, dia tentu saja tahu bahwa Yun Ce adalah orang yang mencuri sumsum ilahi liar yang disembunyikan alam Dewa Bulan Terbakar dari Ratu Iblis selama puluhan ribu tahun. Satu-satunya alasan dia tidak mengungkap kejahatannya dan langsung menanyainya, alasan dia bertindak lebih jauh dengan mengungkapkan niat baik padanya sebagai seorang penyihir, adalah karena itu adalah perintah tuannya. Dia tahu bahwa tuannya belum pernah bertemu Yun Ce. Dia juga mengetahui dari penyihir Chanyi bahwa Yun Ce seharusnya adalah Raja Ilahi. Itu sebabnya dia tidak mengerti mengapa tuannya sangat menghormatinya. Hari ini, dia menjadi yakin bahwa tuannya telah membuat kesalahan dalam penilaian. Tidak peduli betapa menakjubkannya potensi Yun Ce, tidak ada perubahan fakta bahwa dia telah mengencingi ranting zaitun yang telah diberikan oleh alam pencuri jiwa kepadanya. Bahkan 1 juta poin kebodohan pun tidak cukup untuk menggambarkan orang-orang bodoh ini, anjing-anjing yang melarikan diri dari wilayah ilahi timur. Jika tuannya tidak memberinya perintah, dia bahkan tidak akan berkenan menangkap mereka sendiri. Medan kekuatan seorang penyihir bukanlah sesuatu yang bisa dicemooh. Medan perang menara langit kekaisaran hancur seketika, dan para penguasa surgawi muda terlempar jauh, jauh sekali tanpa mampu melawan sama sekali. Yun Ce sendiri gemetar seperti daun. Pakaiannya berkibar-kibar dengan liar, dan dia tampak seperti sedang diduduki oleh ribuan gunung. Namun yang mengejutkan Yao Dai, Yun Ce tidak menunjukkan rasa sakit apapun meskipun auranya diledakkan pada jarak ini. Faktanya, dia terlihat sangat tenang sehingga dia tidak bisa menahan sedikit pun cemberut. "Qianying," bisik Yun Ce. "Pertarungan pertama kita adalah melawan seorang penyihir. Ini adalah awal yang baik. Sekarang, kamu tidak akan mengecewakan separuh dari pelet dunia liarmu, kan?" Qianye Yinger tersenyum tipis dan menjawab, "Kamu memang mengatakan untuk membuatnya menyesali hal ini. Aku akan menamparkan wajahmu jika aku gagal memenuhi keinginanmu, bukan? Aku tidak tega melakukan hal seperti itu." Cahaya batu Niyuan menghilang, dan cahaya hitam meletus menjadi wilayah kegelapan raksasa di sekelilingnya. Ini merobek medan kekuatan Yao Dai dan langsung menyebabkan badai di Imperial Heaven Tower. Yun Ce mundur 30 meter dari pusat badai sebelum berhenti. Kemudian, dia menunggu pertarungan terjadi dengan ekspresi dingin dan kaku di wajahnya. Badainya sangat dahsyat, namun jeritan orang-orang yang diredamnya lebih keras. Wajah semua orang tampak seperti baru saja dihantam palu. Tian Muyi, Yan Sangeng, Huo Tianxing,
mereka semua adalah guru ilahi yang kuat, tetapi rambut mereka berdiri tegak, dan keterkejutan mereka sangat jelas. Tidak peduli berapa lama dan kerasnya mereka menatap wanita yang menghalangi jalan Yaodai, mereka tidak dapat mempercayai persepsi spiritual mereka. Guru ilahi tingkat 8, Tian Muyi menangis tanpa sadar. Itu hampir cukup untuk menghancurkan hati orang-orang yang mendengarnya. Divine Master level 8 adalah Divine Master tahap akhir, artinya wanita itu berada di level yang sama dengan para penyihir, iblis Yama, dan pelahap bulan. Realem King terkuat di bawah King Realem, Tian Muyi sendiri adalah Divine Master level 8. Tidak peduli betapa sulit dipercayanya hal itu, mereka harus mempercayainya karena itu berasal dari mulut Tian Muyi sendiri. Siapa dia? Huo Tianxing berkata dengan suara gemetar. Sejak kapan kita memiliki orang seperti dia di wilayah ilahi utara? Di sini, di wilayah ilahi utara, anonimitas tidak ada bagi siapapun yang berada di alam master ilahi tingkat 8 ke atas. Mereka praktis disembah seperti dewa. Namun, tidak ada seorang pun di sini yang mengetahui sama sekali tentang wanita bertopeng dan berambut emas ini. Bahkan auranya pun tidak asing bagi mereka. Gabungan aura dari dua Divine Master tahap akhir praktis sama kuatnya dengan bencana alam. Cahaya hitam pekat menyinari wajah semua orang, dan terlihat jelas bahwa semua orang yang masih hadir gemetar seperti daun, berkeringat seperti hujan, dan tampak pucat seperti kematian. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berasal dari alam surgawi, mulai dari anak tangga terbawah hingga ke puncak. Apakah mereka baru saja berpikir untuk menyerang Divine Master level 8? Ketika leluhur agung surga abadi mengonsumsi pelet dunia liar, dia telah melewati 3 alam kecil sekaligus dan meninggalkan keajaiban yang tak terlupakan dalam sejarah jalan yang mendalam. Namun pencapaiannya lebih rendah daripada Qianye Yinger, yang melewati 4 alam kecil sekaligus dan mencapai Master Ilahi level 8 hanya dalam waktu setengah tahun. Seperti yang He Ling sebutkan sebelumnya, pelet dunia liar yang dia sempurnakan menggunakan kekuatan roh kayu dan mutiara racun langit jauh lebih unggul daripada yang dikonsumsi oleh leluhur agung surga abadi. Yao Dai mengerutkan kening saat melihatnya. Sama seperti Yun Ce, Qianye Yinger adalah seorang buronan yang melarikan diri ke wilayah ilahi utara. Dia telah mendengar bahwa kekuatan Dewi Wanita sudah lama dihancurkan, dan Chanyi sendiri telah mengonfirmasinya beberapa tahun yang lalu. Menurut saudara perempuannya, Dewi Raja Brahma hanya berada di alam penguasa ilahi pada saat itu. Jadi bagaimana dia bisa tumbuh begitu cepat dalam waktu sesingkat itu? Tapi mungkin dia terlalu memikirkan hal ini. Jelas sekali bahwa wanita itu memiliki artefak mendalam yang dapat menyembunyikan auranya dengan sempurna. Jika itu bisa membodohinya, maka itu pasti bisa membodohi Chanyi juga. Kupu-kupu hitam mulai bermunculan di mata Yao Dai. Jadi begitu, pantas saja dia berani bersikap sombong. Sayangnya untuknya, ketika seorang praktisi mendalam mencapai alam master ilahi, setiap alam kecil selebar jarak antara langit dan bumi. Hanya mereka yang telah mencapai alam master ilahi yang dapat memahami hal ini. Itulah sebabnya guru ilahi tingkat 8 tidak akan pernah bisa mengalahkan guru ilahi tingkat 9. Tanpa sepatah kata pun, Yao Dai mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih ke arah Qianye Yinger. Yang terakhir juga mengayunkan tangannya sebagai pembalasan. Mundur. Tian Muhe menjadi pucat dan berteriak. Tidak mungkin Divine Sovereign bisa bertahan bahkan dari gelombang kejut dari benturan domain antara dua Divine Master tahap akhir. Kehilangan menara kekaisaran surga adalah satu hal dan kehilangan junior terbaik mereka adalah satu hal.
Ini akan menjadi kerugian yang tak terbayangkan bagi Sekte Surga Kekaisaran jika mereka semua mati di sini. Sudah terlambat. Tian Muyi memaksa dirinya untuk tenang sebelum berteriak, naikkan penghalang. Sebagai seorang Divine Master tahap akhir dan Realm King terkuat di bawah King Realm, Tian Muyi merasa ingin mengumpat pada para wanita yang bertarung di rumahnya. Tian Muyi, Huo Tianxing, dan Great Viper Sage segera bekerja sama untuk menciptakan penghalang isolasi. Kegelapan benar-benar melahap cahaya, dan hampir setengah dari Imperial Heaven Tower hancur dalam sekejap mata. Namun, selain beberapa penyok besar, penghalang itu berhasil melindungi setengah dari menara Imperial Heaven dan semua kerumunan yang tercengang di dalamnya. Realm King tingkat tinggi lainnya juga kembali sadar dan menuangkan kekuatan mereka ke dalam penghalang juga. Namun, pandangan semua orang benar-benar terfokus pada pertempuran yang terjadi di atas mereka. Itu adalah pertarungan antara penyihir Yao Dai dan Master Ilahi level 8. Itu adalah bencana alam yang terjadi tepat di atas kepala mereka. Mereka mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat pertarungan di level ini lagi. Yang mengejutkan semua orang, bentrokan domain berakhir dengan jalan buntu sempurna. Ekspresi Yao Dai sedikit berubah lagi. Meskipun tingkat kultivasi Qianye Yinger jelas lebih rendah daripada miliknya, dia merasakan sesuatu yang seharusnya mustahil. Dia merasakan bahwa kualitas kekuatannya sebenarnya lebih rendah daripada Qianye Yinger. Sebagai bawahan Ratu Iblis, seni mendalam kegelapan yang diwarisinya tidak diragukan lagi adalah seni mendalam kegelapan terkuat di dunia saat ini. Tentu saja, level seseorang tidak boleh mendekati levelnya, apalagi menjadi lebih kuat dari levelnya. Setidaknya, satu-satunya orang yang dia kenal yang kekuatan gelapnya benar-benar berada di luar jangkauannya adalah Ratu Iblis, yang spesial dalam dirinya sendiri. Tapi bukan saja dia merasa rendah diri terhadap Qianye Yinger, itu adalah kesenjangan yang tidak perlu dipertanyakan lagi sehingga dia bahkan tidak bisa berharap untuk menutupnya. Kesadaran tersebut semakin diperkuat oleh fakta bahwa Qianye Yinger mampu mempertahankan dirinya dengan sempurna meskipun ada wilayah kecil di belakangnya. Yao Dai membisikkan sesuatu dan melambaikan tangannya. Auranya tiba-tiba berubah, dan kupu-kupu hitam tiba-tiba muncul di sekitar Qianye Yinger. Setiap orang mengandung aura kegelapan dan kematian yang luar biasa. Qianye Yinger berputar sedikit dan membelah udara dengan cahaya keemasan. Sambil menggenggam Divine Oracle di tangannya, dia dengan mudah membuat lubang di dunia hitam yang menampung kupu-kupu hitam, membunuh mereka seolah-olah tubuh mereka terbuat dari asap. Tidak ada satu pun kupu-kupu yang bisa mendekatinya. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Tarian Yao Dai berhenti sejenak sebelum dia mengepalkan tangannya dan menarik kupu-kupu itu. Mereka berkumpul di belakangnya membentuk sepasang sayap kupu-kupu yang panjangnya 300 meter. Dia kemudian muncul di samping Qianye Yinger seperti hantu dan melipat sayapnya, mengancam akan mengubah Qianye Yinger dan ruang di sekitarnya menjadi jurang hitam yang melahap segalanya. Di wilayah ilahi utara, tidak ada seorang pun yang meragukan kekuatan seorang penyihir. Setiap kali penyihir Yao Dai bergerak dan menutupi dunia dalam kegelapan, dia secara tidak langsung memamerkan kekuatan aslinya kepada orang banyak. Rumor dan pengalaman langsung adalah dua hal yang sangat berbeda. Setiap kali mereka merasakan gelombang kekuatan penyihir menembus penghalang, setiap kali penglihatan dan jiwa mereka diserang, para Realm King yang lebih tinggi tidak bisa tidak takut dan menghormati sang penyihir lebih dari yang sudah mereka lakukan. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa sang penyihir, dengan seluruh kekuatannya, tidak dapat menahan wanita berambut emas itu sedikit pun.
Qianye Yinger mewarisi semua seni mendalam kegelapannya dari Yun Ce, atau lebih tepatnya Kaisar Iblis Pemalu Surga. Bakat dan pemahamannya yang luar biasa pada awalnya sangat tinggi, dan pengetahuannya setidaknya setara dengan yang terbaik dari yang terbaik. Setelah menyerap darah Kaisar Iblis Pemalu Surga ke dalam tubuhnya, penguasaannya atas energi mendalam kegelapan hanya berada di urutan kedua setelah Yun Ce. Setelah berkultivasi ganda dengan Yun Ce selama beberapa tahun, kecocokannya dengan darah Kaisar Iblis terus meningkat. Selain itu, penguasaan dan pemahamannya terhadap seni mendalam kegelapan juga menjadi lebih besar. Setelah dia sepenuhnya mengkultivasi Illusory Devil Tome of Eternal Night yang Yun Ce melemparkannya sekilas, dia memilih sendiri beberapa seni mendalam kegelapan yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Pemalu Surga dan sepenuhnya mengkultivasinya hanya dalam beberapa tahun juga. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan bencana kegelapan abadi sama sekali, mereka setidaknya sama bagusnya dengan seni ilahi Raja Brahma yang dia kembangkan selama beberapa abad hingga selesai, atau bahkan lebih baik. Hampir 3/5 menara Imperial Heaven telah berubah menjadi debu dalam kegelapan. Serangan Yao Dai semakin ganas, dan kepakan sayap kupu-kupunya saja sudah menyebabkan badai gelap yang tanpa ampun memporak-porandakan dunia. Namun, dia tidak hanya gagal untuk menang, tekanan tak tergoyahkan yang diberikan oleh kekuatan Qianye Yinger padanya perlahan tapi pasti mengganggu ketenangan pikirannya. Cahaya hitam meletus lagi di udara, dan kali ini berubah menjadi pusaran kegelapan yang sangat besar dan abadi. Duo ini terputus dari pusaran dan saling menatap dari jauh. Yao Dai bertanya dengan nada gelap, "Dari mana asal seni mendalammu?" Mata Qianye Ying sedikit menyipit, topengnya menyembunyikan sinar yang indah namun jelas terdistorsi di dalamnya. Dia berkata dengan manis, "Kamu harus menyimpan pertanyaan ini untuk calon majikanmu, sebaiknya saat kamu berada di tempat tidurnya." Bingung dengan jawabannya, Yao Dai menghela napas sedikit sebelum berbisik, "Guru melarang saya membunuhnya, tetapi Anda tidak membunuhku." Qianye Yinger menjawab dengan senyum tipis. Sejuta sinar hitam kecil melilit jari-jarinya yang menari, "Jika hanya kamu saja, itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa kamu capai seumur hidupmu." Kegelapan memenuhi langit sekali lagi dan ruang di sekitar mereka tiba-tiba mulai runtuh. Setiap orang dapat dengan jelas melihat gambaran kupu-kupu hitam yang berterbangan di dunia yang gelap gulita tanpa cahaya ini. Itu adalah gambaran yang tertanam di mata dan jiwa mereka. Ini, nafas kaget terdengar dalam kegelapan. Jurang kupu-kupu abadi. Tatapan Yan Sangeng menembus kegelapan. Dia menatap ke langit saat dia berbicara dengan suara pelan dan terukur, "Tidak kusangka bahwa guru ilahi tingkat 8 akan mampu mendorongnya sedemikian rupa." Di dekatnya, ekspresi Fen Jieren terus berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan tanpa sadar dia menggumamkan sesuatu, "Mungkinkah itu?" Yang Sangeng menoleh ke arah Fen Jieran. "Pangeran Jieran, tahukah kamu siapa orang-orang ini?" "Tidak, itu bukan mereka." Fen Jieran menggelengkan kepalanya. Tidak jelas apakah dia menjawab pertanyaan Yan Sangeng atau berbicara sendiri. "Tidak mungkin mereka." Alis Yan Sangeng berkerut, "Siapa sebenarnya yang kamu maksud?" Bang! Suara yang sangat lembut terdengar di udara tetapi menelan semua suara lainnya. Penyihir Yao Dai tidak hanya terkejut dengan kekuatan lawannya, dia juga akhirnya menjadi marah, jadi dia melepaskan seluruh kekuatannya tanpa menahan diri. Domain penyihir yang dikenal sebagai Eternal Butterfly Abyss adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh penyihir keempat dari alam pencuri jiwa. Sekarang, ia menampilkan penampakan aslinya yang menakutkan di langit di atas alam surga kekaisaran.
Gambar kupu-kupu yang beterbangan juga muncul di mata emas Qianye Yinger. Dia merasakan panca inderanya dengan cepat menghilang dan dia mulai merasa seolah sedang dilahap oleh sesuatu. Sensasi ini mulai menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Keberadaan darah Kaisar Iblis di dalam tubuhnya berarti Qianye Yinger tidak akan dikalahkan oleh kekuatan Yao Dai. Namun, itu hanya bisa menutupi kesenjangan dalam kekuatan yang mendalam, bukan kesenjangan dalam kekuatan jiwa. Namun kekuatan terbesar dari penyihir keempat Yao Dai adalah kekuatan jiwa kegelapannya. Kekuatan penekan jiwa yang menyerang Qianye Yinger di dalam Butterfly Abyss bahkan jauh melebihi ekspektasinya sendiri. Dia adalah orang yang mampu menguasai tanda pengharap kematian jiwa Brahma, jadi bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan jiwanya. Namun, saat dia menghadapi kekuatan jiwa Yao Dai yang dilepaskan sepenuhnya, dia menyadari bahwa dia tidak dapat bertahan melawannya. Dia juga tahu bahwa jika dia ditelan oleh ilusi kupu-kupu ini, dia mungkin, selamanya, terjebak di dalam. Namun, Qianye Yinger tidak mencoba menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri sejak dia terjebak dalam ilusi. Faktanya, dia bahkan belum mencoba untuk bertahan melawannya. Dia menyambut serangan Yao Dai, cahaya kegelapan bersinar di ujung Divine Oracle. Bodoh sekali, gumam Yao Dai pada dirinya sendiri, gerakan tangannya dan sorot matanya berubah pada saat yang sama. Saat jurang kupu-kupu abadi hendak terbuka sepenuhnya dan menelan Qianye Yinger, Yun Ce, yang berada sangat jauh di belakangnya, tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan santai membuat gerakan meraih. Yao Dai merasa seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang menariknya dengan keras. Matanya yang menyipit terbuka saat dia merasakan energi dalam dan energi jiwa yang dia keluarkan menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, jurang kupu-kupu abadi yang telah menyebar terbuka merupakan jurang yang sangat terdistorsi. Domain penyihirnya yang sempurna tidak hanya kehilangan banyak kekuatan, tetapi puluhan kelemahan telah terbentuk di dalamnya. Perasaan aneh yang menyerangnya dalam sekejap dan domain penyihir yang terdistorsi luar biasa ini adalah hal-hal yang belum pernah dialami Yao Dai sebelumnya. Pada saat yang sama, Qianye Yinger, yang telah menunggu waktunya, langsung bertindak. Kekuatannya meletus dan bayangan emas yang mengikuti cahaya hitam melesat ke wilayah kekuasaan Yao Dai. Dia hampir dengan mudah menembus domain penyihir, sebuah domain yang seharusnya sangat menakutkan, dan mulai mencabik-cabiknya. Sayap kupu-kupu terkoyak dan wilayahnya mulai bergetar. Serangan balik yang tiba-tiba dari domainnya yang runtuh menyebabkan tubuh Yao Dai bergetar hebat. Perasaan kaget dan khawatir yang aneh melintas di hatinya, tapi tekad seorang penyihir membuatnya tetap tenang. Gerakan tangannya tiba-tiba berubah saat dia dengan paksa menarik wilayah kekuasaannya. Dia memilih untuk tidak mundur. Sebaliknya, tubuhnya tiba-tiba melesat ke depan saat dia mencoba meraih Divine Oracle, pedang yang telah mengoyak wilayah kekuasaannya. Yao Dai dengan kuat menangkap Divine Oracle di tangannya, menyebabkan suara teredam terdengar di udara. Pedang 7 inci itu bereaksi seolah-olah itu adalah ular emas yang telah ditangkap dan cahaya ilahinya tiba-tiba meredup. Di kejauhan, Yun Ce dengan lembut membuat gerakan menggenggam dengan jarinya sekali lagi. Detik berikutnya, energi robekan yang sangat aneh itu menyerangnya sekali lagi. Energi yang dia kumpulkan dengan paksa tiba-tiba lepas dari kendalinya dan hampir 30%-nya menghilang dalam sekejap. Dia telah kehilangan kendali atas energinya tanpa alasan dan sekarang telah tersebar tanpa alasan. Seolah-olah ia telah ditelan tanpa suara oleh makhluk aneh yang tak terlihat. Hilangnya kendali Yao Dai yang aneh atas kekuatannya berarti dia tidak bisa lagi mengikat oracle ilahi.
Itu segera lepas dari genggamannya dan mengarah ke wajahnya. Ruang terkoyak dengan keras saat terdistorsi di sekitar pinggang Yao Dai. Dia melarikan diri ke belakang menggunakan teknik gerakan yang aneh dan fantastis. Hanya beberapa lusin helai rambut hitamnya yang tersisa berkibar di kegelapan. Yao Dai muncul kembali 5 kilometer jauhnya. Saat tubuhnya berhenti, suara dering lembut bergema di udara. Retakan diagonal muncul di bagian atas topengnya dan aliran kecil darah perlahan mengalir keluar dari celah tersebut. Ruang benar-benar membeku dan hati setiap orang yang hadir terkepal erat hingga rasanya seperti berhenti berdetak. Mereka telah melihat domain penyihir yang baru saja dibuka terkoyak dalam sekejap. Mereka melihat aliran darah penyihir merah terang yang mengalir di wajah Yao Dai. Bahkan Yao Dai tidak dapat mengingat sudah berapa tahun sejak dia mengalami cedera. Siapa sebenarnya mereka? Tian Muyi bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap ke langit. Dia sebenarnya secara pribadi menyaksikan penyihir Yao Dai terluka. Ini adalah pemandangan yang sungguh tak terduga, pemandangan yang akan mengejutkan dunia. Yao Dai tidak menyentuh lukanya sendiri. Sebaliknya, tatapannya menembus kegelapan untuk tertuju pada Yun Ce. Daripada Qianye Yinger, Yun Ce lah yang paling diperhatikan oleh Yao Dai. Bahkan ketika dia bertukar pukulan dengan Qianye Yinger, dia masih mengawasi Yun Ce. 2 kali terakhir fenomena aneh itu terjadi, dia memperhatikan Yun Ce sedang menggerakkan tangannya. Namun, apakah dia hanya membuat isyarat di udara? Tidak ada energi aneh yang keluar darinya. Jadi apa sebenarnya sensasi yang dia rasakan tadi? Namun, Qianye Yinger bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Sosok emas merobek udara saat ia berlari ke arahnya. Mereka berdua memulai pertempuran mereka sekali lagi dan bencana kegelapan sekali lagi menimpa alam surga kekaisaran. Saat mereka bentrok sebelumnya, keduanya berimbang. Tapi Yao Dai mulai merasa sedikit bingung saat ini. Setelah dia mendapat serangan balasan dari runtuhnya domain penyihirnya, dia perlahan-lahan disudutkan dan ditekan oleh Qianye Yinger. Yun Ce diam-diam menyaksikan prosesnya. Tatapannya yang tanpa emosi tertuju pada Yao Dai dan pada saat tertentu, jari telunjuk kirinya miring ke bawah. Jari-jari Yao Dai, yang terbungkus dalam cahaya iblis, berbenturan dengan Divine Oracle milik Qianye Yinger, menyebabkan lusinan wilayah kegelapan langsung meletus di sekelilingnya. Kebuntuan mengerikan yang hanya bisa terjadi ketika dua Divine Master tahap akhir bentrok hanya berlangsung kurang dari setengah napas. Setelah itu, jari-jari Yao Dai tiba-tiba mengejang dan tiba-tiba muncul celah pada energi yang dilepaskannya. Itu bukanlah celah yang besar, tapi menyebabkan dia kehilangan kendali atas sirkulasi energinya selama sepersekian detik. Perubahan semacam ini tidak diragukan lagi berakibat fatal dalam pertarungan ketika kedua lawan sama-sama seimbang. Terlebih lagi, ini adalah pertarungan sengit yang terjadi di tingkat Master Ilahi. Bahkan sebelum ekspresi Yao Dai bisa berubah, Oracle Ilahi sudah dengan kasar merobek kekuatannya. Itu melesat ke arahnya seperti ular emas berbisa yang terjun tepat ke jantungnya. Boom. Seolah-olah bintang hitam pekat muncul di dada Yao Dai dan dia terbawa oleh badai kegelapan seperti kupu-kupu yang sayapnya terpotong, meninggalkan jejak kegelapan yang mengejutkan di belakangnya. Kali ini dia menyadari sesuatu dengan sangat jelas. Jari-jari Yun Ce membuat gerakan kecil saat fenomena aneh itu terjadi. Sekali, 2 kali, 3 kali, mungkinkah ini benar-benar suatu kebetulan? Apa sebenarnya itu? Apakah itu salah satu artefak mendalam tanpa aura yang ditinggalkan oleh para dewa? Atau mungkin itu adalah seni iblis?
Tapi dia bukan satu-satunya orang yang memperhatikan hal ini. Ada juga orang lain. Yan Sangeng tiba-tiba terbang ke langit, menyebabkan semua orang menatapnya dengan kaget. Dia menghadap Qianye Yinger dan berbicara dengan suara yang sangat muram, "Biarkan aku membantumu." Tubuh Yao Dai membeku di udara. Dia menekan tangannya ke dadanya, menyebabkan darah mengalir keluar dari sela-sela jarinya. Divine Oracle, ini adalah salah satu artefak ilahi yang ditinggalkan para dewa ke alam dewa kerajaan Brahma wilayah ilahi timur. Yao Dai sudah lama mendengarnya, tapi dia sekarang secara pribadi merasakan betapa mengerikannya hal itu. Namun, dia tidak peduli dengan luka yang ditimbulkan oleh Oracle ilahi padanya. Dia berbalik dan menembak ke arah Qianye Yinger dengan kecepatan penuh. Gambar kupu-kupu yang mengikuti di belakangnya tampak nyata sesaat. Kekuatan ilahi seorang penyihir mulai memancar dari tubuhnya sekali lagi dan tampaknya tidak lebih lemah dari sebelumnya. Yan Sangeng tiba-tiba mendesak. Sekarang, guru ilahi tingkat 9 dan 7 menyerang Qianye Yinger bersama-sama. Qianye Yinger tidak mundur satu langkah pun. Faktanya, wajahnya yang bersalju tetap tidak bergerak sama sekali. Dalam hal kultivasi, Yan Sangeng lebih lemah dari Qianye Yinger dalam skala kecil. Tapi sekarang dia secara pribadi berhadapan dengannya, tekanan yang dia keluarkan begitu besar hingga mencekik. Paling tidak, ini bukanlah jenis tekanan yang bisa diberikan oleh perbedaan satu wilayah kecil. Alisnya bergerak-gerak dan dia dengan cepat bertukar pandang dengan Yao Dai. Saat dia mendekati Qianye Yinger, pendiriannya tiba-tiba berubah dan dia malah melewati Qianye Yinger. Dia menembak langsung ke arah Yun Ce. Pada saat ini, Yao Dai melepaskan seluruh kekuatannya, dengan tegas membatasi gerakan Qianye Ying dan menguncinya. Dia tidak memberi Qianye Yinger satu kesempatan pun untuk melarikan diri atau menghalangi Yan Sangeng. Sebagai guru ilahi tingkat 7 dan pemimpin dari 36 hantu Yama dari alam Yama, Yan Sangeng pasti tidak akan percaya bahwa ia akan benar-benar merendahkan diri untuk mengambil tindakan terhadap penguasa ilahi tingkat 7. Setidaknya, itulah yang terjadi sebelum hari ini. Namun hari ini, dia tidak hanya mengambil tindakan, dia bahkan melancarkan serangan yang begitu cepat dan mematikan. Dia melintasi ruang puluhan kilometer dalam sekejap dan Yun Ce sekarang berada tepat di depannya. Yan Sangeng mengulurkan tangan cakarnya, merobek bekas luka hitam pekat di udara di depannya. Suara ruang yang terkoyak begitu melengking hingga membuat semua orang merasa gendang telinga mereka seolah-olah terkoyak berulang kali. Namun, ekspresi Yan Sangeng menegang sesaat. Karena jari-jarinya hanya mengenai udara kosong. Hanya bayangan yang telah dia robek yang tergantung di udara di belakangnya. Setelah kejutan singkat yang berlangsung dalam waktu yang sangat singkat hingga tidak penting, Yan Sangeng bereaksi secepat kilat surgawi. Dia tiba-tiba berbalik dan menyerang tempat Yun Ce muncul kembali dengan cara yang sangat akurat. Kecepatannya beberapa kali lebih mengerikan daripada serangan sebelumnya. Suara ruang yang terkoyak juga beberapa kali lebih mengerikan. Tapi Yan Sangeng sekali lagi hanya merobek bayangannya saja. Ekspresinya sedikit berubah dan energi kematian berwarna putih keabu-abuan melintas di matanya. Teknik gerakan kelas 1 yang mungkin telah dilatih hingga level tertinggi. Sungguh mengagumkan. Yan Sangeng menatap udara kosong di depannya sambil memuji Yun Ce. Dia perlahan berbalik, tatapannya tertuju pada tempat Yun Ce muncul kembali. Setelah itu, dia mengangkat lengannya sebelum menekan tangannya ke bawah. Ratapan kebencian dan keputusasaan yang melengking dan menyedihkan tiba-tiba terdengar dari tempat yang tidak diketahui. Seolah-olah 100.000 hantu meratap pada saat yang bersamaan.
Gambar kerangka berwarna putih keabu-abuan perlahan menyatu di belakang Yan Sangeng. Pada saat ini, kulit dan ototnya berubah menjadi abu-abu kehitaman dan dia tampak berubah menjadi mayat kering di depan mata mereka. Hanya matanya yang bersinar dengan cahaya aneh yang seharusnya bukan milik orang hidup. Mata mengerikan itu tertuju pada lokasi Yunce dan ketika dia berbicara, suaranya sangat serak dan serak sehingga hampir tidak dapat dipahami. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan lepas dari genggamanku kali ini. Saat kata-katanya perlahan jatuh, dia sudah bergegas menuju Yunce. Meskipun kecepatannya masih sangat cepat dan kejam, kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Namun, ribuan hantu sepertinya meratap setiap kali dia bergerak. Tampaknya seluruh dunia telah berubah menjadi dunia hantu yang menakutkan. Selanjutnya, Yunce berada tepat di tengah-tengah wilayah hantu ini. Dia merasa seolah-olah ada banyak sekali hantu yang menempel di tubuhnya dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Yunce mendominasi Tian Guhu dengan budidaya level 7, Divine Sovereign sudah menjadi peristiwa yang mengejutkan dunia. Tapi tidak peduli apa, tidak mungkin dia bisa melawan guru ilahi tingkat 7 seperti Yan Sangeng. Di hadapan penindasan yang diciptakan oleh kekuatan absolut, bahkan teknik gerakan terkuat pun tidak lebih dari sekadar lelucon yang lemah dan tidak berdaya. Jejak panjang energi abu-abu membentang di belakang Yan Sangeng saat jari-jarinya mengarah ke tenggorokan Yunce. Bahkan ketika dia hanya berjarak beberapa meter, Yunce masih belum melarikan diri, tapi jelas bahwa dia telah dibuat tidak bisa bergerak sama sekali. Saat Yan Sangeng yakin Yunce akan jatuh ke tangannya, Yunce di matanya tiba-tiba membesar. Aura Divine Sovereign tingkat 7 meletus. Namun, ledakan itu terjadi dengan cara yang sangat menakutkan sehingga hampir tidak dapat dipahami oleh Yan Sangeng. Bahkan sebelum dia sempat merasakan kejutan apapun, sesosok tubuh telah melintas di dekatnya. Namun, kilatan cahaya merah terang tetap terpatri di kedalaman matanya. Itu tidak memudar bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Tubuh Yan Sangeng membeku di tempatnya dan sepertinya seluruh dunia menjadi sunyi senyap. Dia berdiri di sana seperti patung batu sebelum dia perlahan mulai melihat ke bawah, pedang besar yang bersinar dengan cahaya merah terang telah menembus dadanya dan keluar dari punggungnya. Seluruh tubuhnya terpaku oleh pedang raksasa ini. Tubuh Divine Master-nya, tubuh yang bahkan lebih tangguh daripada Stellar Divine Stone, tubuh yang dilindungi oleh energi mendalam dari Divine Master, tidak memberikan perlawanan apapun. Serangan itu telah menembus perlindungannya seolah-olah perlindungan itu tidak ada. Bodoh sekali. Suara paling dingin dan paling menghina yang pernah didengar Yan Sangeng seumur hidupnya terdengar dari belakangnya. Yunce mengulurkan lengannya dan pedang pembunuh iblis pemalu surga segera menembus tubuh Yan Sangeng dan terbang kembali ke tangannya. Tubuh pedang tidak ternoda setetes darah pun. Setelah itu, pedang berwarna merah terang itu menghilang ke udara. Punggungnya masih menghadap Yan Sangeng dan dia bahkan belum melihatnya sekalipun. Bagi seseorang yang kultivasinya telah mencapai alam master ilahi, ditusuk oleh pedang pastinya bukanlah cedera yang fatal. Faktanya, itu bahkan tidak bisa disebut cedera serius. Namun, Yan Sangeng hanya berdiri di sana, diam seperti patung. Tidak ada darah yang mengalir dari lubang yang terbuka di tubuhnya. Hanya sekelompok cahaya merah terang yang diam-diam bersinar dari luka itu dan sepertinya tidak akan menyebar atau memudar.